Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai siapakah yang berhak atas kebenaran. Paiman buru-buru menyuruh Paijo anaknya kembali ke toko Haji Umar, sebab uang kembalian setelah membeli sabun mandi kurang 10.000. Parti ngomel-ngomel pada istrinya karena kali ini kopi yang disuguhkannya terlalu pahit. Pak RT menegur Jatmiko karena masih belum juga memasang bendera merah putih menjelang perayaan 17-an. Contoh-contoh di atas adalah bukti bahwa kita butuh kebenaran dan menolak ketidakbenaran. Namun, seberapa besar, seberapa banyak kita butuh kebenaran? Lalu, kebenaran itu sendiri apa? Anggaplah kebenaran itu semestinya atau seharusnya sebagaimana contoh di atas. Uang 50.000 dikurangi 5.000 semestinya adalah 45.000, bukan 35.000. Maka Paijo disuruh minta kekurangan kembalian 10.000 kepada Haji Umar. Kesukaan Parti adalah kopi manis, maka ketika disuguhkan kopi yang agak pahit, dia ngomel-ngomel karena dianggap tidak benar. Demikian juga dengan Pak RT, marah dan menegur Jatmiko yang dianggap tidak benar ketika belum memasang bendera merah putih. Sekali lagi, seberapa mutlak kita butuh kebenaran, apalagi bila dihubungkan dengan hubungan kita sebagai manusia kepada Tuhan. Bukan menjadi sesuatu yang mengherankan bila semua orang bisa mengatakan sumber kebenaran adalah Tuhan. Bila Tuhan berfirman, pastilah itu benar. Bila Tuhan memerintah, haruslah kita menjalankannya. Bila Tuhan melarang, janganlah kita melakukannya. Namun, bukankah banyak kita jumpai di antara kita selalu menanyakan pahala, menanyakan upah ketika diperintah oleh Tuhan? Benarkah itu? Benarkah kita mendapat gaji sebelum bekerja? Bukankah ada perintah dalam sebuah hadis, berikanlah upah sebelum keringat kering. Berkeringat dulu, baru dapat upah. Lalu dari manakah atau sejak kapankah kita diajari untuk menanyakan upah atau pahala sebelum melaksanakan kewajiban? Benarkah ajaran itu? Disinilah kedewasaan kita mendapatkan tantangan. Bukankah disebut dewasa atau balik bila telah dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak, dan bahkan mana yang indah dan mana yang tidak indah? Berapapun usia kita, berapa luasnya pengaruh kita sebagai pejabat, sebagai orang kaya, orang terkenal, namun tetap belum dipanggil dewasa, belum disebut dewasa selama belum dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Pemimpin yang tidak adil, pejabat yang korup, ulama yang hubud dunia, pedagang yang curang, orang kaya yang selalu meremehkan yang miskin, seorang guru yang mengabaikan murid, murid yang tidak hormat kepada guru, adalah contoh mereka yang belum dewasa dan berarti belum berhak atas kebenaran. Siapakah yang paling berhak atas kebenaran atau pewaris-pewaris kebenaran? Demikian pertanyaan Kang Rekso pada Yang Jabar pada saat itu. Adakah yang melebihi para rasul, para nabi? Tanya Yang Jabar. Mengapa demikian, Eyang? Mereka
adalah pejuang-pejuang kebenaran. Artinya, selalu berusaha menyambungkan kesadaran dirinya dengan yang maha kesadaran, yaitu Tuhan yang maha suci, yang maha kuasa, dan maha bijaksana. Bagaimana caranya, Ayah? Mereka selalu menjaga jarak dengan dunia ramai, dunia pada umumnya manusia, lebih mengutamakan bergaul dengan Tuhan daripada dengan manusia pada umumnya. Apakah mereka tidak kesepian, ya? Bila kita sedang asik berduaan dengan orang yang kita kasihi, bukankah semakin sepi, semakin nyaman, karena tidak ada pihak ketiga yang mengganggu? Adakah yang lebih nyaman dibanding selalu dekat dengan pelindung kita? Adakah yang lebih indah daripada selalu dekat dengan sumber keindahan? Adakah rasa yang lebih kuat dibanding selalu dekat dengan sumber energi? Lihatlah perjalanan, perjuangan para rasul, para nabi, para utusan kebenaran. Cobaannya, halangan-halangannya, penderitaannya justru semakin mempererat, memperkuat ikatan batin mereka dengan sumbernya. Kesanggupan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemangku mandat memayu ayuning bawono, merekalah yang menjelaskan dan mencontohkan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ketika mendirikan negara Madinah, menaklukkan Mekah dan daerah-daerah sekitarnya. Banyaknya peperangan yang beliau ikuti dan peperangan yang diserukan oleh beliau hanyalah demi kebenaran, perdamaian. Mengapa harus jalan peperangan? Tidakkah ada jalan lain pada waktu itu? Bila kebatilan, kedurjanaan memiliki pasukan yang sangat kuat, sangat besar, bagaimana pasukan kebenaran atau pasukan keadilan dapat berkuasa? Dalam perang Baratayuda jelas bahwa hanya setelah pasukan Kurawa dapat dikalahkan, keadilan, kemakmuran dapat diwujudkan di generasi berikutnya. Bila kita bicara masalah peperangan, tentu tidak lepas dengan menang dan kalah, kuat dan lemah, menangis dan tertawa, bahkan bahagia dan menderita. Sadarkah kita bahwa setiap dari kita, setiap orang selalu terlibat dalam peperangan itu? Bukankah setelah kemenangan Perang Badar, Rasul mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju kepada perang besar? Para sahabat terkejut dan bertanya, perang apa itu ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu, jawab Rasul. Mengapa perang melawan hawa nafsu lebih besar? Sebab peperangan itu berlangsung seumur hidup, dan lawan atau musuh kita adalah yang justru kita cintai, kita sukai, dan kita banggakan. Kemapanan, kenyamanan hidup, dan kemakmuran adalah musuh yang hampir mustahil dikalahkan, bahkan disadari pun tidak. Padahal bila telah nyaman, kita akan dilanda ketakutan bila kenyamanan itu hilang. Seorang pegawai tinggi yang bergaji besar selalu takut akan pensiun. Sanjungan, pujian-pujian orang pada kita adalah musuh yang sangat berbahaya bagi kita. Karena hal itu memunculkan potensi rasa percaya diri yang berlebihan hingga meremehkan orang lain, dan hal itu dianggap sesuatu yang biasa. Rezeki yang lancar, yang mengalir deras, melemahkan kesadaran kita bahwa di tempat lain banyak orang yang rezekinya seret. Bagaimana kita selalu sadar dan waspada terhadap semua itu, ya? Tidak ada cara yang paling ampuh selain ingat kematian, karena ada sebuah hadis yang mengatakan, matilah kamu sebelum mati. Bayangkan bila kita mati sekarang, apa yang kita tinggal dan apa yang kita bawa? Apakah semua hal yang bersifat duniawi masih sangat penting? Bukankah kemelekatan justru menjadi penghalang perjalanan kita menuju ilahi rojiun, perjalanan menuju kepada sang pemilik sejati?
Adakah mereka-mereka yang tidak mewarisi kebenaran mengetahui dan menyadari semua itu? Buktinya berapa banyak kita jumpai orang-orang yang berjalan di rel kebenaran. Apakah tidak semua orang berhak atas kebenaran? Lalu siapakah yang berhak atas kebenaran? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.